Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Asro dengan NIM 241405006. Pada kelas TBIA akan menjelaskan atau meringkas pembelajaran dari mata kuliah hadis Sarwawi pada pertemuan pertama, hadis ke-1, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabari kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin radbin fashakkahu bisnaini thumma kharasa ala haza wahidan wa ala haza wahidan thumma qala la'allahu ay yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Yang artinya, pada hadis ini dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan dan beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa, dan mereka disiksa bukanlah karena dosa besar, melainkan dosa kecil. Adapun salah satunya disiksa karena dia biasanya menyebarkan fitnah atau adu domba, bin namimah, wa amma, dan yang satunya lagi tidak membersihkan buang air kecilnya atau najisnya. Beliau menyuruh mengambil pelepah yang masih basah, lalu membelahnya menjadi 2. Pelepah di sini yaitu pelepah kurma. Kemudian menanamkan satu bagian di atas yang satu dan satunya lagi di atas kuburan bagian yang lain. Lalu beliau berkata, semoga dengan ini azab mereka menjadi ringan selama rumput itu atau pelepah kurma itu belum kering. Jadi pada hadis ini asbabul wurudnya telah jelas sekali dalam hadis dan akan ditambahkan dikit, yaitu saat itu pada masa itu Nabi SAW berjalan bersama sahabat di Baqah atau suatu kuburan, dan saat itu sahabat dan Rasulullah SAW mendengar suara jeritan dari dalam kuburan, dan sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mendengar suara tersebut? Dan ya, kata Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa, dan mereka disiksa bukanlah karena dosa besar, melainkan dosa yang menurut manusia pun ini dosa sangat kecil, sangat bukan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa kecil ini yaitu dosa yang tidak pernah membersihkan najisnya dan sering mengadu domba atau namimah. Dan Rasulullah pun menyuruh sahabat ini untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah, dan beliau membelahnya menjadi dua bagian. Dan setelah beliau membelah pelepah kurma itu menjadi 2 bagian, satu pelepah kurma yang telah dibagi itu ditancapkannya di satu kuburan yang namimah, dan satunya lagi yang sering tidak pernah bertoharo semasa hidupnya. Dan Rasulullah pun berdoa, semoga dengan pelepah kurma ini selagi ini masih basah, siksanya akan diringankan oleh Allah SWT. Dan itulah sebabul wurud dari hadis ini. Dan apa hubungan hadis ini dengan pendidikan? Yang jelas, pertama, hubungan dengan pendidikan hadis ini yaitu hubungan dengan pendidikan toharo. Jadi ini sangat jelas sekali bahwasanya yang pada ahli kubur yang disiksa karena tidak pernah bertoharo semasa hidupnya, ini sangat jelas sekali bahwasanya kita sebagai manusia agar sering-sering untuk mensucikan diri, maupun itu dari najis maupun hadas. Dan kita di sini sebagai manusia, umatnya Nabi Muhammad, haruslah bertoharo, karena itu adalah najis
Dan itu juga memang hal sepele bagi mata manusia, tapi itu hal besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu apa itu najis, apa itu hadas, bagaimana cara membersihkannya, apakah kita harus berniat saat melakukan hadas atau kita harus berniat untuk mensucikan najis dan lain sebagainya. Yang kedua juga ini sangat jelas bahwasanya hubungan hadis ini dengan pendidikan yaitu pendidikan lisan. Karena kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad, telah jelas dalam hadisnya bahwasanya yang percaya dengan Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau diam. Falyakul khairon au falyasmut. Itu di dalam hadis Nabi. Dan juga sesama manusia ini kan kita nih sering masuk hati, dan disitulah letaknya kalau kita tuh harus menjaga lisan kita agar tidak membuat orang itu sakit hati. Bahkan na'udzubillah min dzalik bisa membuat orang itu marah dengan lisan kita. Yang ketiga, hubungan hadis ini dengan pendidikan yaitu pendidikan spiritual. Jadi kita harus bersujud kepada Allah, bahwasanya ini adalah kisah nyata, bahwasanya jika kita tidak sujud kepada Allah, maka kita akan disiksa di kemudian hari. Inilah bukti bahwa orang-orang yang telah diazab kubur dalam hadis ini, mereka tuh menganggap hal sepele, peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan telah jelas dalam Al-Quran tuh kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, hadis ini sangat berhubungan dengan akhlak. Bahwasanya kita tuh sebagai manusia harus menjaga akhlak kita. Jangan membuang air kecil sembarangan, jangan mengadu domba kepada sesama manusia. Dan inilah bahwa Nabi Muhammad SAW ini kasih sayangnya kepada umatnya. Dia tidak habis-habis untuk memikirkan umatnya di kemudian hari. Dia masih memikirkan bahwasanya walaupun kita banyak dosanya, beliau masih berdoa semoga kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja ringkasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.